Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد جماعة مجلس تعليم Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada petang hari ini kita akan memulai kajian perdana terhadap kitab yang baru setelah sebelumnya kita telah menyelesaikan bahasan berkaitan dengan sejarah biografi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beralih ke bahasan yang kedua, masih bertemakan tentang at-tauhid. Kita akan baca sebuah kitab berjudul Aqidatut Tauhid wa bayanu ma yudadduha aw yanqusuha min asy-syirkil akbari aw al-asghari wa ta'tili wal bid'i wa ghairi dzalika. Aqidah at-tauhid, dan penjelasan berkaitan dengan segala apa yang bertolak belakang dengannya, yang menggugurkannya atau mengurangi kadar kesempurnaannya berupa kesyirikan akbar dan syirik asghar maupun kesyirikan dan kekufuran terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, serta kebid'ahan dan yang selain daripada itu dari kemaksiatan. Kitab karya salah seorang ulama besar ahli sunnah wal jamaah yang masih hidup di masa ini, yaitu Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Beliau salah seorang ulama besar yang ada di Saudi Arabia. Kita baca pendahuluan dari beliau terhadap kitabnya Al-Muqaddimatu, pendahuluan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi as-sadiqil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'du. Beliau mengawali dengan hamdalah dan bersalawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan para sahabat beliau seluruhnya. Kemudian beliau berkata, "Fahada kitabun fi ilmi tauhid wa qad ra'aitu fihi al-ikhtisara ma'a suhulatil ibarati." Ini adalah sebuah kitab berkaitan dengan ilmu tauhid, dan sungguh aku telah mengupayakan padanya penyajian secara ringkas dengan penjabaran yang mudah untuk dipahami. Wa qad iktabastuhu min masadir katsiratin min kutubi a'immatina al-a'lam. Kemudian Syekh menyebutkan, dan aku telah merangkainya, menukil penjabaran-penjabaran yang dijabarkan di dalam kitab ini dari sumber-sumbernya yang banyak, dari daftar pustaka yang banyak, dari kitab-kitabnya para imam kaum muslimin. Wala siyama kutubu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa kutubul Allamah Ibnu Al-Qayyim wa kutubu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab wa talamidhihi min a'immati hadhihi ad-da'watil mubarakah. Kemudian Syekh menyebutkan bahwasanya kitab ini diambil, diringkas dan dikutip dari kitab-kitabnya para ulama besar seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, serta karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan murid-murid beliau dari kalangan para imam dan ulama besar dari dakwah yang terberkah ini, yaitu dakwah tauhid yang disuarakan dan digaungkan di kerajaan Saudi Arabia. Wa mimma la syakka fihi anna ilma al-aqidah al-islamiyyah huwa al-ilmu al-asasi alladhi tajduru al-inayatu bihi ta'alluman wa ta'liman wa amalan bimujibih. Termasuk dari perkara yang tidak diragukan sedikit pun bahwasanya ilmu aqidah Islam itu dia adalah ilmu yang sifatnya asasi, fundamental, prinsipil, yang sangat membutuhkan untuk diberi perhatian padanya, baik secara pengajaran, secara pembelajaran, maupun secara pengamalan terhadap segala tuntutan dan konsekuensinya. Kenapa begitu? Litakuna al-a'malu sahihatan maqbulatan indallah.
nafi'atan lil 'amilina, agar amalan-amalan itu sah dan diterima di sisi Allah dan bermanfaat bagi orang yang mengamalkannya. Khususan terkhusus wa annana fi zamanin kathurat fihi at-tayyarat al-munharifah, terkhusus kita di masa-masa banyak pergerakan-pergerakan dari kelompok-kelompok yang menyimpang, tayar al-ilhad wa tayar at-tasawuf wa rahbanah, pergerakan-pergerakan yang menyeru kepada kekufuran, menyeru kepada ketidakpercayaan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, pergerakan-pergerakan yang menyeru kepada kesufian atau kependetaan, wa tayar al-quburiyah al-wathaniyah, begitu pula pergerakan-pergerakan pemikiran yang menyeru kepada pengagungan terhadap kuburan-kuburan yang diberhalakan, wa tayar al-bid'ah al-mukhalifah lil hadi an-nabawi, begitu pula panji-panji pergerakan kebid'ahan-kebid'ahan yang menyelisihi bimbingan nabawi. Wa kulluha tayaratun khatirah ma lam yakun al-muslimu muslihan bi silahil aqidati sahihah al-murtakizah 'ala al-kitabi wa sunnah wa ma 'alaihi salaful ummah. Semuanya adalah pergerakan-pergerakan yang sangat berbahaya. Apabila seorang muslim tidak bersenjatakan dengan senjata akidah yang benar, yang berpijak di atas Alkitab wa sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah, di atas apa yang para salaful ummah dari kalangan sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu berpijak di atasnya, fa innahu hariyun an tajrufahu tilka tayyaratul mudillah, maka sangat dikhawatirkan seorang muslim itu akan disapu bersih oleh pergerakan-pergerakan yang menyesatkan itu tadi. Dia akan terseret oleh arus pergerakan-pergerakan yang menyesatkan. Wa hadha mimma yastad'i al-'inayah at-tammah bi ta'lim al-aqidati as-sahihah li abna'il muslimina min masadiriha al-asliyah. Maka hal-hal yang demikian itu memicu bagi setiap muslim yang berakal untuk menaruh perhatian yang sebenar-benarnya terhadap pembelajaran akidah yang benar bagi generasi kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin, mempelajari akidah yang benar secara utuh dari sumber-sumbernya yang asli, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari kitab-kitab akidahnya para salafus salih. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau. Pentingnya mempelajari akidah yang benar. Kenapa begitu? Karena segala amalan saleh, batasan diterima atau ditolaknya adalah di atas akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi di ayat yang ke-110. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Allah ukur dari segala amalan, yaitu mengikuti bimbingan, mencocoki bimbingan Rasulullah SAW dan ikhlas, dimurnikan amalan tersebut ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, hendaklah dia beramal amalan saleh. Dan amalan saleh tidak bisa terwujudkan kecuali dengan mencocoki bimbingan Nabi SAW. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia mempersekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun itu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Az-Zumar ayat yang ke-65, memperingatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya Allah Subhanahu wa taala, dan telah diwahyukan pula kepada orang-orang yang sebelum engkau dari kalangan para nabi. Apa yang telah diwahyukan kepada mereka? Apabila engkau berbuat kesyirikan, niscaya benar-benar akan luluh lantak, terbatalkan segala amalanmu. Menunjukkan bahwasanya segala amalan itu tidak bisa diterima kecuali apabila di atas at-tauhid dan di atas pemurnian ibadah hanya kepada Allah
wala takunanna minal khasirin, dan niscaya benar-benar engkau akan menjadi orang yang merugi. Jika kesyirikan itu terjadi pada nabi dan para nabi, Allah ancam dengan terbatalkan seluruh amalan mereka dan Allah hukumi mereka sebagai musyrik. Seandainya itu terjadi, walaupun tidak mungkin terjadi pada para nabi, hanya saja Allah ingin menampakkan keadilan hukum Allah Subhanahu wa taala yang tanpa tendeng aling-aling. Kesyirikan apabila dilakukan oleh siapapun itu, maka pelakunya musyrik, gugur, luluh lantak segala amalannya. Allah mengabarkan di sini bahwasanya amalan yang tidak didasari oleh keikhlasan dan pemurnian ibadah hanya kepada Allah, maka niscaya amalan tersebut akan luluh lantak. Ini menunjukkan pentingnya bagi setiap individu muslim untuk mempelajari akidahnya yang benar, agar dia bisa beramal di atas tauhid yang benar. Karena kaum musyrikin terdahulu mereka juga memiliki amalan-amalan yang luar biasa. Allah tegaskan di surat At-Taubah, Allah kabarkan bahwasanya kaum musyrikin itu memakmurkan Ka'bah, mereka menjaga Ka'bah. Tapi walaupun begitu, amalan tersebut tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menjadi, kalau istilahnya sekarang, khadimul haramain. Tapi pada waktu itu kan belum ada al-haramain, baru al-haram saja. Khadimul haram, pelayan tanah haram, yaitu Mekah. Mereka yang menjadi juru kuncinya Ka'bah, mereka yang merawat Ka'bah, dan mereka yang menjadi tuan rumah apabila seluruh bangsa-bangsa itu setiap tahunnya berhaji atau umrah. Karena haji dan umrah telah menjadi syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang kemudian diteruskan oleh Islam, yang kemudian diteruskan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum musyrikin Arab dahulu mereka berperan dalam mengemban amanah dan tugas untuk menjaga Ka'bah tersebut. Mereka menjadi tuan rumah bagi seluruh bangsa-bangsa yang datang berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah ke Ka'bah. Allah katakan di surat At-Taubah ayat yang ke-17, maka lil musyrikina ayya'muru masajidallah. Tidaklah pantas, tidaklah layak bagi orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Maksudnya tidak ada artinya, tidak ada gunanya amalan-amalan mereka yang luar biasa tersebut. Kenapa begitu? Syahidina ala anfusihim bil kufri, karena mereka sendiri sedang mempersaksikan diri-diri mereka di atas kekufuran. Mereka tidak menyatakan dengan lisannya kami kufur, tidak, tapi keadaan mereka yang terjatuh dalam kekufuran dan kesyirikan itu sama saja artinya mereka sedang mendeklarasikan diri mereka bahwasanya mereka di atas kesyirikan dan kekufuran. Allah katakan, ulaika habitat a'maluhum. Mereka itulah yang segala amalan mereka itu terbatalkan, gugur. Wa finnarihum khalidun, dan di neraka mereka kekal. Jadi ayat-ayat yang telah lalu penyebutannya ini menunjukkan betapa urgen dan pentingnya membangun pondasi akidah yang benar sebelum memperbanyak amalan-amalan ketaatan. Karena tauhid itu ibaratnya sebagai sebuah pondasi asas. Tidak mungkin membangun dinding sebelum membangun pondasinya. Nah, kitab yang akan kita kaji ini terdiri dari 6 bab, di mana di masing-masing bab terdiri dari beberapa pasal bahasan. Al-babul awal, bab yang pertama, madkhal li dirasatil aqidah, yaitu pintu masuk, gerbang awal dalam mempelajari akidah. Dalam bab yang pertama ini disebutkan oleh penulisnya ada 3 pasal. Wa yatakawwanu minal fusul taliyah. Al-faslul awal, pasal yang pertama, ma'nal aqidah, makna dari akidah. Wa bayanu ahammiyatiha, dan penjelasan betapa urgen dan pentingnya akidah. Bi'tibariha asasan yaqumu alaihi bina'uddin. Ditinjau dari sudut pandang bahwasanya akidah itu adalah pondasi utama di mana bangunan agama itu tegak. Al-faslul tsani, pasal yang kedua, masadirul aqidatis shahihah, masdar, rujukan utama, sumber dasar akidah yang benar itu di atas apa? Wa manhajus salafi fi talaqqiha, dan manhajus salaf dalam metode bertalaqi akidah. Al-faslul tsalits, pasal yang ketiga, al-inhirafu anil aqidah, penyelewengan dan penyimpangan-penyimpangan pada akidah, wasubulu tawaqti minhu, dan metode-metode dan jalan-jalan untuk membentengi diri darinya. Jadi dalam bab yang pertama ini ada 3 pasal ini. Istilah aqidah dan istilah manhaj. Saya tanya sekarang, masnya yang kopiah putih,
Ya, pernah dengar istilah akidah? Manhaj pernah dengar? Manhaj belum pernah. Antum pernah dengar istilah manhaj? Sudah. Antum pernah? Pak, Bapak yang pakai kacamata? Ya, yang Bapak. Pernah dengar istilah akidah? Pernah dengar istilah manhaj? Bapak? Nggak pernah? Asing? Pernah? Masnya yang pakai kacamata? Pernah? Antum? Apa itu manhaj? Kalau beliau kasih tahu ini, ahli manhaj soalnya. Apa itu manhaj? Antum? Tata cara beragama. Ahsan. Manhaj secara bahasa itu thariqun wadih, jalan yang jelas. Namanya manhaj. Tapi secara istilah, manhaj itu adalah segala sesuatu yang seseorang itu berjalan atau berpijak di atasnya dalam beragama. Segala sesuatu yang seseorang itu berpijak di atasnya dalam beragama. Jadi, dia mencakup akidah, mencakup adab, mencakup ibadah, mencakup muamalah, mencakup akhlak. Jadi segala sesuatu yang seseorang itu berpijak di atasnya dalam beragama. Ini manhaj. Kalau salaf, definisinya adalah secara bahasa segala sesuatu yang mendahului kita namanya salaf. Illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah berlalu. Jadi salaf itu artinya apa yang sudah berlalu. Secara istilah, salaf merujuk kepada surat At-Taubah di ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ini salaf. Secara istilah, apa yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat yang ke-100, dan orang-orang yang terdahulu yang telah masuk Islam di awal-awal dari kalangan kaum muhajirin dan kaum ansor, dan siapa saja yang mengikuti berittiba kepada mereka dengan ittiba yang benar dan baik. Ini salaf. Kemudian datang dalam hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian yang setelah mereka yaitu tabi'in. Kemudian yang setelah mereka lagi yaitu tabi'ut tabi'in. Jadi 3 generasi awal ini mendapat rekomendasi langsung dari syariat. Ini definisi salaf. Kalau kemudian digabung 2 kosakata ini, manhaj dan salaf, jadinya manhajus salaf. Berarti apa maknanya? Apa artinya jadinya? Kemudian Hasan. Jadi maknanya menjadi segala apa yang seseorang itu berpijak dalam cara beragamanya di atas konsep dari tata cara beragamanya salaf, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mencakup apa? Ya secara akidah, secara tauhidnya, secara muamalahnya, secara akhlaknya, secara adabnya, mencakup. Jadi manhaj lebih umum dibandingkan akidah. Di dalam himpunan manhaj, di dalamnya ada akidah. Di dalam akidah, kalau kita bicara akidah, kan kita belajar akidah. Judul kitabnya Aqidatut Tauhid. Aqidah at-Tauhid. Istilah akidah, sebelum kita jabarkan di sini, istilah akidah di masa ini penggunaannya lebih kepada sesuatu yang berkaitan dengan bahasan rukun-rukun iman yang 6. Ini akidah. Apa rukun iman yang 6? Rukun iman yang 6 sebutkan. Rukun iman dapat. Gak beriman berarti antum. Jika terbelali. Hah? Wah, bahaya ini antum ini. Rukun iman ada. Nah, sebutkan. Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat Allah. Iman kepada kitab Allah. Iman kepada Rasulullah. Iman kepada hari akhir. Yang ke-6, iman kepada qada dan qadar. Ahsan, barakallahu fiik.
Nah, hafal sebenarnya cuman tegang, grogi. Nah, jadi akidah secara istilah lebih kepada bahasan berkaitan dengan rukun-rukun iman yang 6 ini. Dan perkara-perkara yang diikut sertakan kepada bahasan rukun iman yang 6. Jadi kalau kita buka literatur kitab-kitab dengan tema akidah, bahasannya tidak keluar dari perkara ini. Adapun tauhid, istilah tauhid penggunaannya lebih kepada salah satu dari satuan bahasan akidah, yaitu berkaitan dengan tauhid al-ibadah. Bahasannya berkaitan dengan penjelasan akan hak Allah sebagai zat satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini memiliki 4 unsur. Yang pertama, iman terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ada, maujud, ada. Yang kedua, iman terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan rububiyah Allah, bahwa Allah itu Rabbul Alamin, zat yang menciptakan, yang mengayomi, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menguasai, yang memiliki segala makhluknya. Ini namanya perkara rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb semesta alam, yang menguasai seluruh alam semesta ini. Yaitu keimanan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, dan yang selain daripada itu. Yang ketiga dari unsur keimanan kepada Allah, iman terhadap uluhiyah Allah, keberhakan dan keesaan Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Rukun yang keempat, iman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang husna, yang maha indah, dan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia yang tidak serupa dengan makhluknya. Ini 4 unsur dalam keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. 4 unsur keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah keimanan berkaitan dengan uluhiyah tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keberhakan dan keesaan Allah untuk ditunggalkan dalam hak ibadah. Inilah yang dinamakan dan diistilahkan familiar di masa ini sebagai ilmu tauhid. Jadi tauhid dia adalah salah satu satuan atau bagian yang ada di dalam himpunan akidah. Begitu. Jelas insyaallah? Ada istilah manhaj, ada istilah akidah, ada istilah at-tauhid. Nah, mana yang paling umum? Mencakup semua. Manhaj. Di dalamnya ada akidah. Di dalam akidah ada tauhid. Nah, ini penjabaran saja agar mudah dipahami. Berkata penulisnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-faslul awal, pasal yang pertama. Fi bayanil aqidati wa bayani ahammiyatiha bi'tibariha asasan yaqumu alaihi bina'uddin. Penjabaran berkaitan dengan akidah dan penjelasan akan urgensinya akidah ditinjau dari sudut pandang keberadaan akidah itu sebagai pilar asasi yang mana bangunan agama itu tegak di atasnya. Sehingga jika bangunan agama itu ingin kokoh, pilarnya harus kokoh. Berkata penulisnya, al-aqidatu lughatan, aqidah secara bahasa, ma'khudatun minal aqdi wa huwa rabtu syai'. Aqidah itu secara bahasa diambil dari kata akad. Apa itu artinya akad? Akad itu artinya ikatan terhadap sesuatu, ikatan yang kuat maknanya. Makanya dikatakan aqdun nikah, akad nikah. Dia menghalalkan apa yang sebelumnya haram. Nggak bisa diganggu-gugat sudah. Kalau sudah akad berarti
Dia terikat dengan ikatan yang kuat. Akad jual beli. Kalau sudah terjadi akad, ya sudah pindah ke pemilikan barang, tidak bisa diganggu-gugat. Dia diikat dengan suatu ikatan yang kuat, yaitu akad itu tadi. Ini asal usulnya. Kalau dikatakan wa ataqattu kada, aku mengakadi yang demikian, atau aku meyakini yang demikian. Maknanya aqadtu alaihi alqalba wad dhamir. Aku mengikat dengan ikatan yang kuat hatiku dan jiwaku. Wal aqidatu ma yadinu bihil insan. Ringkasnya aqidah itu adalah apa yang seseorang itu beragama dengannya, berkeyakinan dengan keyakinan tersebut. Yuqalu lahu aqidatun hasanah. Terkadang diungkapkan dengan ungkapan akidah yang baik. Ai salimatun minasyakki. Apa maksudnya akidah yang baik? Yaitu akidah yang selamat dari keraguan. Karena akidah itu dari kata akad, sesuatu yang mengikat kuat. Jadi seseorang apabila telah lurus akidahnya, dia tidak akan tersisipi dengan keraguan sedikit pun. Wal aqidatu amalun qalbi. Dan akidah itu sifatnya adalah jenis amalan hati. Wahia imanul qalbi bisyai'i wa tasdiquhu bi. Apa itu? Wujudnya yaitu keimanan dengan hati, keyakinan yang ada di dalam hati terhadap sesuatu dan pembenaran terhadapnya. Ini makna dari akidah secara bahasa. Wal aqidatu syar'an, adapun akidah secara istilah syariat, hiyal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa tusamma hadhihi arkanal iman. Adapun akidah secara syariat definisinya adalah ya rukun iman yang 6. Keimanan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya hari akhir, dan keimanan terhadap takdir baik dan buruknya. Dinamakan juga dengan rukun-rukun iman. Kemudian Syekh berkata wa syari'atu tanqasimu ila qismain. Kemudian bahasan berkaitan dengan syariat. Syariat itu terkategorikan kepada 2 kategori. Yang pertama i'tiqadiyat dan yang kedua amaliyat. Bahasan-bahasan yang berkaitan dengan i'tiqad, akidah, keyakinan, keimanan, dan bahasan-bahasan yang berkaitan dengan amalan lahiriah, amalan anggota badan. Fal-i'tiqadiyat hiya allati la tata'allaq bi kayfiyatil amal. Apa itu i'tiqadiyah? Syariat yang berkaitan dengan akidah, yaitu segala apa yang tidak terkait dengan tata cara pengamalan terhadap sesuatu. Dia berkaitan dengan keimanan hati, keyakinan yang ada di dalam hati terhadap sesuatu. Dalam hal ini terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Mithla i'tiqadi rububiyyatillahi wa wujubi ibadatihi. Seperti apa contohnya? Contohnya misalkan i'tiqad, akidah, keyakinan terhadap tauhid rububiyah Allah, perkara-perkara rububiyahnya Allah, dan kewajiban untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Wa i'tiqadi baqiyati arkanil iman al-madhkurah. Contoh syariat yang berkaitan dengan akidah yaitu i'tiqad atau akidah terhadap rukun-rukun iman yang telah tersebutkan. Wa tusamma asliyah, dan ini didefinisikan dengan usul, atau kalau kita istilahkan di istilah yang familiar di kalangan kaum muslimin yaitu sebagai usul. Masalah-masalah berkaitan dengan usul, yaitu pokok-pokok prinsip fundamental ideologi. Di usul itu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keimanan. Kemudian yang kedua wal amaliyat. Di situ diterjemahkan apa asliyah itu? Iya. Intinya adalah hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal. Seperti itikad, kepercayaan terhadap rububiyah Allah dan kewajiban beribadah kepadanya, juga begitu juga terhadap rukun-rukun iman yang lain. Hal ini disebut asliyah. Bapak. Iya, 6. Nah, itu nanti di pesan satu masing-masing pegang terjemahannya. Yang kedua, kategori yang kedua dari syariat yaitu amaliyat, berkaitan dengan amalan-amalan. Apa definisinya? Iya ma yata'allaqu bi kayfiyatil amali, yaitu segala yang berkaitan dengan tata cara amal ibadah. Seperti apa? Mithla shalah wa zakah wa shaum wa sairil ahkamil amaliyah, seperti salat, zakat, puasa, dan hukum-hukum amalan yang lainnya. Kalau dalam istilah yang familiar, yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin, yaitu diistilahkan dengan fikih, furu'. Wa tusamma far'iyah, dan dia diistilahkan dengan furu' atau far'iyah, cabang. Dan ini istilah penjabaran saja secara penjabaran akademis.
dalam sudut pandang syariat. Wa ila agama tidak ada usul ataupun furu'. Fikih itu semuanya yang berkaitan dengan akidah dan juga amaliyah. Nah, hanya saja untuk lebih mudah dijabarkan, maka dikategorikan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan keimanan dan akidah ini bahasannya usul. Hal-hal yang berkaitan dengan tata cara ibadah, fikih, ini diistilahkan dengan furu'. Li'annaha tubna ala tilka sihhatan wa fasadan. Dia dinamakan dengan cabang fara' atau furu'. Kenapa? Karena amalan-amalan tersebut dibangun di atas akidah, dibangun di atas usul. Kenapa dia dinamakan cabang? Karena dia dibangun di atas asal, itu usulnya, secara sahnya atau tidaknya. Makanya segala amaliyah, amalan-amalan ibadah, keabsahannya atau tidaknya ini tergantung pada bangunan asalnya, yaitu akidah. Maka dari sini menunjukkan urgensinya bagi setiap masing-masing dari kita untuk menaruh perhatian besar dalam mempelajari akidah dan meluruskan akidah di atas akidah yang benar dan selamat. Kita baca cepat. Fal aqidatu sahihatu hiyal asasul alladhi yaqumu alaihi ad-dinu wa tasihhu ma'ahu al-a'malu. Jadi akidah yang benar dia adalah pilar asas di mana agama itu tegak di atasnya dan sah segala amalan bersamanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana di dalam ayat-ayat yang telah dipaparkan di awal di surat Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal amalan yang saleh dan tidak mempersekutukan Rabbnya dalam segala ibadah dengan apapun itu. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di Az-Zumar ayat yang ke-65, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelum engkau, apabila engkau melakukan kesyirikan, niscaya akan benar-benar luluh lantak segala amalanmu dan benar-benar engkau menjadi orang-orang yang merugi. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di surat Az-Zumar, Allah berfirman fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Dilihat surat Az-Zumar ayat kedua sampai keempat. Fadallat hadhihi al-ayatu al-karimatu wa ma jaa'a bi ma'naha wa huwa katsir ala anna al-a'mala la tuqbalu illa idza kanat khalisatan minasyirki. Jadi ayat-ayat yang telah lalu penyebutannya menunjukkan kepada kita semua akan makna dari akidah. Dan yang semakna dengan ayat-ayat tersebut banyak sekali, yaitu bahwasanya segala amalan itu tidak akan diterima kecuali apabila murni, ikhlas, bersih dari paparan kesyirikan. Bermakna segala amalan tidak akan memberikan manfaat kepada pelakunya bersamaan dengan adanya kesyirikan pada dirinya. Maka dari itu kita tidaklah terlena dan terkesima dengan salatnya seseorang, puasanya, zakatnya, hajinya, dan yang selain daripada itu dari amalan-amalan ketaatan apabila pelakunya masih bergelut dan berkecimpung dalam kesyirikan. Makanya termasuk dari kesalahan dan kegagalan paham sebagian orang terhadap makna Islam yang menyatakan bahwasanya seseorang yang melakukan kesyirikan tetap teranggap sebagai seorang muslim. Kenapa begitu? Karena dia masih sholat, masih puasa, dan masih mengamalkan amalan ketaatan yang lainnya, walaupun dia melakukan kesyirikan, walaupun dia menyembah kepada arwah-arwah. Ini kegagalan sebagian orang terhadap hakikat dari makna Islam dan makna la ilaha illallah. Wa min thamma kana ihtimamu ar-rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim bi islahil aqidati awalan fa awwala ma yad'una aqwamahum ila ibadatillah wahdahu wa tarki ibadati ma siwahu. Oleh karena itulah perhatian besar para rasul, mereka menaruh perhatian besar dalam pembenaran akidah. Ini langkah awal pertama dakwah para rasul. Dan awal yang mereka serukan kepada setiap kaumnya yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Yang demikian Allah tegaskan di surat An-Nahl ayat yang ke-36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat, lintas bangsa, lintas suku, lintas bahasa, kami utus para rasul kepada mereka. Apa yang didakwahkan? Ibadahilah Allah dan jauhilah taghut. Wa kullu rasulin yaqulu awwala ma yukhatibu qaumahu. Dan begitu pula setiap rasul selalu berkata pertama kali yang mereka dakwahkan kepada kaumnya, sebagaimana Allah tegaskan, na'am, di surat Al-A'raf, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu.
wahai kaumku, ibadailah Allah saja, tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Qalaha Nuh wa Hud wa Shalih wa Syuaib wa sairul anbiya liqaumihim. Nah, di surat Al-A'raf ini Allah kabarkan bagaimana Nuh, Hud, Shalih, Syuaib dan seluruh para nabi menyerukan kepada kaumnya tauhid. Wa qad baqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ba'da al-ba'tsati 13 aman yad'u an-nasa ila tauhid wa islahil aqidah. Begitu pula apa yang telah lalu dalam kajian kita di kitab yang sebelumnya, bagaimana Nabi SAW tinggal di Mekah selama 13 tahun. Beliau menyeru mendakwahkan umat manusia untuk berpegang kepada tauhid dan beliau memperbaiki akidah mereka. Li'anna al-asasu, karena akidah itu adalah asas, pilar utama, alladzi yaqumu alaihi bina'uddin, yang mana bangunan agama dapat tegak di atas asas tersebut. Wa qad ihtada ad-du'atu wal muslihuna fi kulli zamanin hadwal anbiya'i wal mursalin. Dan para da'i ilallah dan orang-orang yang mengadakan perbaikan di setiap masa, di setiap waktu, mereka telah menempuh metodenya para nabi dan para rasul ini. Yaitu apa? Fakanu yabda'una bid-da'wa ila tauhid. Mereka selalu mengawali dakwahnya kepada tauhid wa islahil aqidah, dan perbaikan kepada akidah. Tsumma yattajihuna ba'da dzalika ilal amri bi baqiyati awamiriddin. Kemudian setelah itu baru setelah melakukan dakwah kepada akidah yang benar, memperbaiki akidah umat, barulah mereka menaruh perhatian kepada permasalahan-permasalahan yang lainnya dari permasalahan agama. Kenapa begitu? Karena tidaklah dibangun dinding sebelum dibangun asas dan pondasinya. Baik, kita cukupkan pertemuan kali ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.